Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mengapa Google menulis ulang title tag, apa alasannya, dan bagaimana cara menghindarinya. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai alasan Google menulis ulang title tag. Nah, jadi, buat teman-teman yang belum tahu, bahwa beberapa waktu yang lalu, Google itu menulis ulang beberapa title text pada halaman hasil pencariannya Google. Nah, maksudnya apa? Jadi, misalnya, kalau kita tulis title tag-nya itu A, begitu muncul di Google, itu title-nya itu adalah B. Nah, kan aneh banget ya. Tidak sesuai yang kita rencanain. Nah, yuk, mari kita bahas secara lebih lanjut. Oke. Yang pertama itu adalah Google menulis ulang title tag pada SERP. Kejadian ini terjadi sebelum tanggal 24 Agustus tahun 2021. Buat teman-teman yang mengikuti video-video dari Pro Jasa Web pasti udah pernah nonton ya, karena pada tanggal tersebut saya juga ada mengeluarkan satu video yang menjelaskan mengenai peristiwa ini. Nah, kemudian setelah beberapa hari, kalau nggak salah tanggal 24 Agustusnya, Google itu mengeluarkan pernyataan resmi ya, berupa artikel pada Google Search Central. Nah, pada artikel tersebut Google menjelaskan banyak hal, termasuk alasan kenapa Google melakukan kegiatan menulis ulang title tag kita gitu ya. Nah, artikel tersebut bisa teman-teman akses pada alamat berikut. Nah, silakan di capture ya. Nanti teman-teman bisa akses, kemudian bisa dibaca. Pada artikel tersebut, Google menjelaskan bahwa Google secara otomatis mengubah judul pada halaman hasil pencarian agar, nah ini agar ya, agar lebih sesuai dengan konten yang ada pada halaman tersebut. Kalau dari sini kita memahami bahwa ternyata ada banyak halaman website yang judulnya atau title text-nya itu tidak sesuai dengan kontennya. Nah, oleh karena itu Google melakukan perubahan judul secara otomatis. Kemudian Google juga menjelaskan alasannya secara lebih dalam. Google menjelaskan setidaknya itu ada 3 alasan kenapa Google menulis ulang title text-nya. Ini udah saya jelaskan juga pada video sebelumnya. Alasan pertama itu adalah ada judul-judul yang terlalu panjang, sehingga nggak muat pada SERP. Biasanya kalau teman-teman bikin terlalu panjang, itu kan titik-titik-titik ujungnya ya. Jadi nggak selesai. Nggak bisa ditampilkan semua pada halaman hasil pencarian Google. Nah, alasan kedua, judul yang penuh dengan kata kunci. Bahkan ada kata kunci yang berulang pada judulnya atau pada title text-nya. Nah, ini juga jadi masalah menurut Google. Ini kurang baik gitu ya. Nggak nyaman bagi pengunjung Google atau pengguna Google untuk melihat title text yang aneh seperti ini. Oleh karena itu, si Google langsung melakukan perubahan secara otomatis terhadap judul yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada halaman yang tidak memiliki judul sama sekali. Nah, ini juga aneh ya. Nah, karena dia nggak ada judul, ya oke, Google yang memberikan judul pada halaman tersebut. Nah, judul di sini maksudnya adalah title text ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu maksudnya title text itu apa, title text itu adalah tag HTML yang kita buat pada halaman website. Kalau pada WordPress itu udah otomatis biasanya. Title text-nya akan sama dengan judul postingan atau judul artikel yang kita buat. Nah, catatan penting pada artikel tanggal 28 Agustus itu adalah Google menyatakan bahwa perubahan tersebut itu terjadi hanya 20% aja. Artinya 80% dari hasil pencarian itu Google masih pakai title tag yang asli atau enggak diubah sama sekali. Nah, jadi yang terpengaruh itu tidak lebih dari 20% atau bahkan kurang dari 20% ya. Tapi efeknya itu gede banget. Banyak banget yang mengeluh, banyak banget kasus-kasus yang nyeleneh ya. Bahkan ada kasus pada bidang kesehatan itu tentang COVID yang parah banget ya. Nanti kalau teman-teman coba cari di Google, pasti ketemu ya kasus perubahan title text yang parah banget ini, khususnya tentang COVID. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman udah punya gambaran mengenai Google yang menulis ulang title text pada SERP ini. Nah, kalau teman-teman pengen penjelasan lebih lanjut mengenai artikel Google tanggal 24 Agustus ini, saya udah membuat video khusus ya yang membahas secara lebih dalam. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya. Nah, kemudian pada tanggal 17 September, hampir 1 bulan setelahnya, ini baru beberapa hari yang lalu ya, Google itu kembali mengeluarkan rilis yang menjelaskan kembali mengenai Google menulis ulang title text ini.
Nah, rilis tersebut beralamat di sini ya, masih di Google Search Central, jadi teman-teman juga boleh baca juga. Nah, ini merupakan pembaharuan atau update mengenai algoritma Google yang menulis ulang title tag. Nah, dijelaskan karena terlalu banyak keluhan ya, terlalu banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu ya mengenai Google yang menulis ulang title text ini, maka Google menurunkan kembali ya. Yang tadinya 80%, Google menaikkan menjadi 87%. Artinya 87% title tag yang digunakan itu adalah title tag yang asli, bukan hasil dari perubahan yang dilakukan oleh Google. Nah, jadi ini semakin sedikit yang terdampak ya. Kurang dari 13% yang terdampak. Nah, teman-teman tinggal cek aja website masing-masing apakah title text-nya itu berubah. Nah, kalau berubah pada halaman pencarian Google, maka teman-teman harus mengevaluasi beberapa hal yang akan kita bahas ini. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas itu adalah alasan Google kenapa mengubah title text suatu halaman website. Nah, Google juga menjelaskan pada artikel ini ya, artikel yang diterbitkan tanggal 17 September ini. Nah, yuk kita langsung masuk aja. Alasan Google menulis ulang title tag. Nah, yang pertama, Google menyebutkan bahwa ada judul yang setengah kosong. Apa maksudnya ya? Judul setengah kosong nih contohnya seperti ini. Kosong, tiba-tiba ada tanda garis, kemudian nama situs. Jadi, nggak ada title buat halaman tersebut. Hanya nama situs doang. Nah, ini sering kejadian ya. Apalagi buat teman-teman yang menggunakan WordPress. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, ada judul yang setengah kosong atau judulnya kosong, maka apa yang akan dilakukan oleh Google? Maka Google akan mencari elemen header pada halaman tersebut. Kalau elemen headernya nggak ada, artinya H1 ya, tag HTML H1. Nah, kalau headernya nggak ada, maka Google akan mencari teks pada konten. Kalau ada teks-teks yang menonjol pada konten, maka Google akan menggunakan teks tersebut sebagai judul. Nah, itu alasan pertama. Jadi, buat teman-teman untuk menghindari Google menulis ulang judul teman-teman, maka berikanlah judul yang jelas pada halaman website teman-teman. Jangan sampai kosong, jangan sampai cuma nama situs doang. Oke. Yang kedua, itu adalah judul yang usang. Nah, maksudnya apa? Saya juga baru pernah dengar istilah ini ya, judul yang usang. Nah, menurut Google, ada halaman yang sama digunakan bertahun-tahun untuk informasi berulang. Misalnya informasi pendaftaran universitas apa gitu ya. Nah, bahkan Google memberikan contoh. Nah, ini contohnya, kriteria penerimaan 2020 University of Awesome. Nah, ini saya ambil langsung dari contohnya Google ya. Jadi sama contohnya, cuma saya terjemahin aja. Kemudian di tahun 2020, maka Google akan langsung menulis ulang menjadi kriteria penerimaan tahun 2021 Universitas of Awesome. Nah, kenapa Google melakukan ini? Karena Google menilai judulnya itu udah nggak relevan gitu. Maka langsung diubah oleh Google. Nah, caranya Google tetap sama ya. Google akan mencari elemen header dan elemen teks pada kontennya. Kalau ternyata headernya ada tulisan kriteria tahun 2021, maka Google akan langsung menggunakan header tersebut. H1 itu ya, sekali lagi saya ingatkan yang dimaksud header itu H1 itu. H1, H2, H3 gitulah, itu header semuanya. Nah, itu bisa digunakan oleh Google. Nah, buat teman-teman supaya nggak ditulis ulang, maka teman-teman harus jaga-jaga. Jangan sampai kontennya bisa digunakan bertahun-tahun, tapi judulnya tetap statis tahun 2020 atau tahun 2021 gitu ya. Nah, jadi harus teman-teman ubah juga. Nah, itu alasan yang kedua yang dituliskan oleh Google pada dokumentasinya. Kemudian kita masuk kepada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga itu adalah judul yang tidak akurat. Nah, ini yang paling berbahaya ya, judul yang tidak akurat. Artinya, yang dimaksudkan Google judul yang tidak akurat itu adalah judul yang tidak mencerminkan tentang konten. Nah, artinya judulnya ke barat, kontennya ke timur gitu ya. Nah, masalahnya kita nggak tahu gimana cara Google memutuskan bahwa judul itu tidak akurat. Tapi kemudian Google menjelaskan, hal ini biasa terjadi pada judul statis sedangkan kontennya dinamis. Nah, mungkin buat pengguna WordPress, hal ini mungkin terjadi itu pada halaman arsip ya, atau halaman kategori. Kok teman-teman yang pakai toko online, kemungkinan ini terjadi pada halaman kategori produk teman-teman. Nah, itu kan judulnya kemungkinan besar statis, tapi kontennya berubah-ubah. Nah, kadang
ada beberapa orang yang memberikan judul terlalu spesifik sehingga kontennya jadi nggak relevan. Ini contoh dari Google. Misalnya teman-teman kasih judul boneka binatang raksasa, boneka beruang, boneka kutub, kemudian nama websitenya atau nama situsnya. Nah, kalau melihat ini, Google bisa mengubahnya menjadi boneka binatang. Langsung disingkat, kemudian nama situsnya aja. Nah, seperti itu ya. Jadi, hati-hati buat teman-teman harus usahakan judul yang dibuat itu seakurat mungkin menggambarkan kontennya. Apalagi kalau kontennya itu dinamis, sering berubah-ubah. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai judulnya jadi tidak relevan. Itu merupakan alasan ketiga dari Google. Kemudian alasan terakhir yang disebutkan dalam artikel tersebut itu adalah judul micro boilerplate. Maksudnya apa? Maksudnya judul yang sama diterapkan untuk semua halaman atau hampir semua halaman. Judulnya mirip-mirip semua. Ini biasa terjadi menurut Google di forum diskusi film atau forum-forum sejenis. Nah, misalnya buat teman-teman yang sering diskusi apa ya, film apa ya? Mungkin Attack on Titan gitu. Pada situs-situs tertentu itu ya. Mungkin ada diskusi mengenai musim 1, musim 2, musim 3 atau season ya. Season 1 acara TV tertentu, season 2 acara TV tertentu. Nah, biasanya kan judulnya itu sama, tetap pakai acara TV tertentu tanpa ada season. Nah, oleh karena itu Google secara otomatis memberikan tambahan season pada judulnya. Atau mungkin diskusi mengenai acara TV A episode 20 dan 21 gitu ya. Google itu bisa membuat secara otomatis judulnya mencantumkan nomor episode dari film tersebut. Nah, itu salah satu contoh ya. Artinya, buat teman-teman, jangan sampai ada halaman yang menggunakan judul otomatis, kemudian judulnya sama gitu. Itu harus diwaspadai. Nah, kalau judulnya sama, maka bisa jadi nanti Google sendiri yang bakal kasih nama gitu kan. Nah, kalau Google yang kasih nama, kita nggak bisa ngatur. Nah, itu masalahnya. Nah, itulah 4 alasan yang disampaikan Google pada artikel terbarunya mengenai alasan kenapa Google menulis ulang title tag pada halaman hasil pencarian Google. Nah, oke, mungkin segitu aja materinya. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, teman-teman harus fokus pada elemen judul pada HTML yang baik. Artinya title text ya. Selain itu, teman-teman juga harus membuatnya menarik dan relevan agar bisa menarik pembaca, menarik klik maksudnya ya. Dan terakhir, buat teman-teman yang pengen informasi lebih lengkap, teman-teman silakan kunjungi artikel Projasa Web yang beralamat pada projasaweb.com/SEO on page. Di sini saya membahas berbagai hal terkait SEO on page, termasuk di dalamnya itu adalah cara pembuatan judul yang baik. Nah, oke. Mungkin itu aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.